Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada malam hari ini untuk kita berbagi update info terkini ya. Kami dari Global Peace Convoy Indonesia ada beberapa hal yang ingin kita update terkait malam ini dari delegasi Indonesia yang kini mengikuti misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Tapi sebelumnya yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media, ada beberapa narasumber ya pada malam hari ini yang insya Allah akan bergabung dengan kita dalam konversi pers malam ini. Yang pertama nanti ada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Yang kedua ada Pak Jajang Nurjaman, sama Dewan Pengarah GPCI yang nanti akan bergabung dari Malaysia. Langsung comment centernya Nusantara ya di Malaysia. Di sana juga ada koordinasi lah dengan teman-teman suku Nusantara terkait nanti follow up dari upaya-upaya komunikasi penyelamatan delegasi Indonesia juga yang saat ini kabarnya belum kita ketahui ya, setelah diculik kemarin ada 5 orang WNI yang diculik. Selain Pak Jajang ada Pak Budi Raharjo, Managing Editor Republika. Selamat datang Pak Budi. Yang keempat ada Pak Jajang Jamaluddin. Beliau Corporate Secretary Tempo Media Group dalam perjalanan. Yang kelima ada Pak Syamsul Ardiansyah, aktivis kemanusiaan dari GPCI. Pak Syamsul. Yang ke-6 ada Kang Punten, belum masuk list dari dari tim pusat dengan Denny di Kepala Wilayah Jabodetabek. Nuhun Kang atas kedatangannya. Dan saya sendiri Hamsin Naqsyabandi selaku koordinator media dari GPCI. Yang pertama saya akan mengupdate informasi terkini ya. Hari ini tadi kita bisa saksikan malam ini gitu kan. Baru saja beberapa waktu lalu ya, mungkin baru sekitar 1 jam yang lalu ya Pak Samsul ya. Belum lama 2 warga negara Indonesia kembali diculik oleh Israel. Tadi kita videonya saksikan pada saat kita melihat live streaming dari akun resmi Global Sun Flotilla, dan kita melihat langsung kapal Zefiro yang ditumpangi oleh Mas Herman Budianto Sudarsono, relawan delegasi Indonesia dari GPCI, dan Mas Ronggo Wirasanu. Tadi kita lihat kapalnya sudah diintercept. Itu berarti hingga malam ini sudah ada 7 warga negara Indonesia yang diculik. Mungkin nanti kita akan membedah ya dan memberikan informasi update-nya seperti apa langkah-langkah dari GPCI gitu, dan seperti apa kabar dari 5 warga negara Indonesia yang kemarin sempat diculik juga. Mungkin untuk yang pertama memberikan tanggapan terkait update terkini mungkin dari Pak Samsul ya, Pak Samsul Ardiansyah, aktivis kemanusiaan GPCI, yang akan memberikan gambaran update pada malam hari ini. Karena tadi Pak Samsul melihat langsung proses intercept yang dilakukan oleh terhadap kapal Zefiro yang di dalamnya ada 2 warga negara Indonesia, Mas Herman dan Mas Ronggo. Silakan Pak Samsul. Baik, terima kasih Mas Hafin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Hafin, bahwa pada hari ini, per hari ini telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Summit Flotilla
yang dilakukan oleh tentara Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini terdapat sampai saat ini ya terdapat tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar, tapi pada malam hari ini dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu 4 diantaranya telah diintercept. Dari 4 kapal yang diintercept terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zafiro atau Beit Hanun kalau teman-teman lihat di float tracker itu namanya pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zafiro. Di dalam kapal Zafiro terdapat 2 aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto Sudarsono tadi sudah disampaikan oleh Mas Harvin. Terus yang kedua Mas Ronggo Wirasanu. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini teman-teman sekalian dilakukan di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun, di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintercept, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Jadi itu ya kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Sumut Flotilla di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan kami, sahabat kami yang terlibat dalam Global Peace Convoy sama sekali tidak berdasar. Jadi yang pertama ditangkap di wilayah di mana bukan wilayah otoritas yang di bawah kewenangan Israel. Terus yang kedua, misi ini bukan misi yang bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedudukan Israel. Jadi misi ini dari awal ditujukan adalah sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Setiap individu yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla adalah individu yang membawa pesan damai, pesan kemanusiaan tanpa kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Sumut Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat misi Global Sumut Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, boleh langsung ke tuntutan nggak? Boleh. Oleh karena itu kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Sumut Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Sumut Flotilla yang telah dirampas dan kembali memberikan
mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga, kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harvey. Nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab setelah. Terima kasih Pak Samsul. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.